Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hamdan wa syukran lillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, kesehatan, sehat badan dan sehat rohani dan jasmani kita. Tentunya kita bisa memanfaatkan anugerah dari Allah itu untuk mempergunakannya di jalan-jalan yang baik atau untuk menjalankan amal-amal ibadah yang baik. Maka termasuk salah satunya adalah merutinitaskan kajian kita, belajar menuntut ilmunya Allah serta memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga yang kita jalankan, yang kita kaji bermanfaat bagi kita, dan juga terutama yang kita kaji ini adalah sesuatu yang akan membuat diri kita agar terus bertambah rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menempatkan kita, menggolongkan kita bersama orang-orang yang merindukan Nabi, bersama orang-orang yang nantinya akan duduk mendampingi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menatap wajah mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab tentang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Libas itu pakaian. Baik, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن مؤمن بن خالد عن أبلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ada ada pakaian yang digemari oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya dalam bentuk model kamis. Kamis itu adalah kalau kita sebutkan sekarang itu gamis ya, gamis. Seperti jubah yang berbentuk terusan. Nah, itu salah satu model baju yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada riwayat yang lain juga yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dan juga terkadang berpakaian sama seperti kita, ada potongannya. Jadi ada bagian baju dan ada bagian sarungnya. Jadi ada izar, ada sarung, dan juga ada bajunya. Nah, seperti baju mungkin bentuk potongan, baju potongan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gemar dan suka pakai baju yang terusan, yang gamis. Kemudian haddatsana an Abdullah bin Iya putus ya, suaranya touch, suara apa? Sinyalnya kurang bagus, Ustaz. Putus.
Iya. Sinyalnya kurang Mas, bagus ya. dan. Putus ya sinyalnya ya. Ya, putus, Dan. Iya sebentar ya. Baik sebentar. Saya pindah dulu. Sepertinya kurang mumpuni sinyal untuk di bawah. Gambarnya hilang. Terus putus, Dan. Putus. Baik. Kalau nggak off cam juga nggak apa-apa, Tat. Yang penting screen aja yang dimasukin nggak apa. Ini Kalau semoga sudah kuat sinyalnya. iya. Kalau di lantai atas biasanya kuat lebih kuat. Kalau lantai bawah karena pakai router jadi agak sedikit Iya. lemot. Kayaknya Oh, nggak kuat untuk ngezoom. oh, Baik, iya. kita lanjutkan. Sudah kelihatan screen-nya? Udah. Screen-nya belum? Screen-nya belum? Sudah Ustadz. Oh, sudah kelihatan. Baik. Udah. Kita lanjutkan. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Al-Fadl bin Musa, an Abdul Mu'minin bin Khalid, an Abdullah bin Buraidah, an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini hadisnya juga sama, periwayatannya berbeda. Hadis ke-56, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid, an Abdullah bin Buraidah, an ummihi, an Ummi Salamah qalat Kana ahabbu thiyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Sama, hadisnya juga sama. Wa qala hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ammihi an Ummi Salamah. Wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithla riwayah Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah Yazid bin hadha al-hadith an ummihi wa huwa asahhu. حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج حدثنا معاذ بن هشام أخبرنا أبي عن بديل ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشاب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. Nah, ini sebagian daripada model ya, sebagian daripada model gamis daripada baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengannya itu lengan kamisnya itu sampai menjulur ke bawah, artinya longgar ya. Tapi ada hadis yang lain nanti akan kita temukan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pakai yang gamis itu berbentuk lengannya itu lengan yang sempit, artinya lengan yang berbentuk seperti lengan tangan. Jadi sesempit lengan tangannya, pas gitu. Kalau ada yang modelnya juga yang lengannya longgar. Jadi bisa dimasukkan dua tangan atau tiga tangan bisa bisa masuk ke dalam lengan kamis model daripada baju baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan.
حدثنا أبو عمرو الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير بن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. Dalam hadis ini dari Urwah bin Abdullah bin Qushair. Beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok orang dari kabilah Muzainah untuk berbaiat kepada beliau. Wa inna qamisahu la mutlaqun. Saat itu dilihat oleh Abdullah bin Qushair, oleh Urwah bin Abdullah ini, dilihat saat itu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka. Ya, saat itu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka. Maka yang dimaksudkan terbuka di sini adalah auqala zirru qamisihi mutlaqun. Yang dimaksudkan terbuka adalah kancing baju baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagian satu atau dua kancing itu terbuka di bagian lehernya. Mungkin disebabkan karena kondisi yang sangat panas sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka terkadang juga membuka kancing bagian depannya. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistu al-khatama. Maka saat itu Urwah bin Zaid Urwah bin Abdullah itu memasukkan tangannya ya ke jaib ke kantong baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kantong bajunya. Tapi yang dimaksudkan kantong baju di sini adalah ada bagian setiap sesuatu yang terbuka dan bukan kantong baju, maksudnya yang sudah dibuat bukan. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka biasanya kalau membuka kancing bagian depan maka melonggarkan melonggarkan baju bagian belakangnya. Jadi sehingga yang bagian belakangnya ini terbuka. Maka ketika terbuka bagian belakang, mungkin saat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Urwah bin Abdullah ini untuk menggosokkan punggungnya sehingga Urwah bin Abdullah memasukkan tangannya lewat belakang ya, lewat belakang leher baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyentuh daripada khatam tanda kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idealis, ya maksudnya normal seperti manusia biasa. Terkadang juga merasa panas, ya membuka bajunya bagian depan, membuka kancingnya sama seperti kita juga kadang merasa panas membuka kancing bagian depan. Artinya menunjukkan kesederhanaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melulu yang harus idealis pakaian bajunya harus rapi terus ya. Memang masih dalam konteks dalam tergolong rapi. Ya, cuman terkadang saat beliau merasa panas dan merasa gerah, sama seperti halnya seorang nabi juga bisa merasakan itu dari sisi kemanusiaannya. Ya, maka membuka kancing bagian depannya. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Hammad bin Sulamah bin Salamah, an Habib bin Syahid, an Hasan, an Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttaki'un ala Usamah bin Zaid, alaihi thawbun qitri. Baik, ini hadis menunjukkan bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu saat keluar. Ya, artinya berjalan bersama dengan seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak daripada anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak daripada anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat namanya Zaid. Ya, jadi anaknya lagi namanya Usamah. Maka kedua sahabat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan ini sangat beruntung dua sahabat ini, Usamah dan Zaid. Sudah diangkat menjadi anak Nabi dan juga menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu sambil mutawakki, sambil nyender ya, sambil menyender sama kayak kita mungkin menyenderkan tangan di lengan di bahu teman ya begitu ya, sama seperti halnya seperti itu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga ketika berjalan itu menyenderkan tangannya mutawakki di atas bahunya Usamah bin Zaid. Dan saat itu ketika dilihat oleh Anas bin Malik, saubun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai baju kitri, Apa itu pakai kitri? Kitri itu suatu pakaian yang seperti pakaian yang ada coraknya. Ini kitri ini bisa dikatakan itu pakaian gamis dari negeri Yaman terdahulu. Qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pakaian itu dan juga menyandangnya di bahunya. Kemudian sholat, ya, kemudian sholat. Maka ini mungkin jadi apa? Jadi warning bagi kita ya. Kalau seandainya mau sholat, itu sunnahnya, ini bagian daripada sunnah Nabi. Sunnahnya itu meletakkan eh, meletakkan kain, apa saja kainnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya ridak meletakkan di bahunya, tapi ada pakaian yang saat itu dilihat oleh para sahabat sesudah bersandar di atas bahunya Usamah bin Zaid, kemudian ingin sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu pakaian, yaitu pakaian kitri itu, meletakkan di atas bahunya kemudian sholat. Nah, sunnahnya seperti itu. Nanti jangan sampai kita salah kaprah. Dari rumah kita bawa rida. Ini rida sudah dipakai di bahu. Ketika sampai di musola, di masjid, dilepas, kemudian diletakkan di bagian depan untuk jadi alas dahinya. Itu salah benar. Itu salah betul. Nggak mempraktikkan sunnah. Ya kalau sunnahnya tetap harus meletakkan satu pakaian atau kain apapun saja, tidak mesti rida. Ya sunnahnya mengikuti sunnah Nabi, ketika sholat letakkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kain, ini baju yang diletakkan di tas bahunya itu baju, bukan kain, baju yang sudah, maksudnya yang sudah berbentuk baju, karena tidak ada kain yang lain. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pakaian kitri ini, meletakkan di bahunya saja, kemudian sholat. Nah, itu adalah bagian daripada sunnah. Maka jangan sampai salah mempraktikkan sunnah. Pakai rida dari rumah tapi sampai di sana dilepas dan diletakkan di bawah atau sebagai alas sujudnya, itu salah. Maka kalau kita ndak pakai ndak pakai eh, rida misalnya, kita hanya bawa sajadah misalnya begitu ya. Tan sajadah itu berbentuk yang dari bahan yang keras dan wajarnya diletakkan sebagai alas, maka letakkan sebagai alas sepantasnya. Jangan sampai nanti itu pun kita nggak bawa rida, maka salah memakai. Jangan sampai dipakai di sajadahnya itu diletakkan di bahu kemudian sholat. Nah, itu tidak pantas. Pakaian itu adalah salah satunya adalah kepantasan. Insya Allah akan kita jelaskan nanti bagaimana sunnah-sunnah yang dimaksudkan dalam berpakaian. Qala Abd bin Humaid qala Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis awwala ma jalasa ilayya faqultu haddatsana Muhammad bin Salamah qala law kana min kitabika faqumtu liakhruja faqabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya fa inni akhafu an la alqaka فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. Maka hadis ini cuma diceritakan bagaimana ketika seorang sahabat, seorang perawi hadis yang mengambil hadis ini dari seseorang, dari gurunya. Ini dikatakan oleh Hamad bin Salamah, beliau berkata, "Lau kana min kitabika faqumtu li akhruja faqabada ala thawbi." Maka dikatakan oleh siapa namanya? Oleh Hamad bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini, bahwasanya ketika beliau bertemu dengan gurunya dan kita lihat bagaimana kesungguhan perawi-perawi hadis. Beliau mengatakan, ya sekarang saya baru menerima hadis yang sebegini, yang menjelaskan tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan pakaian dari kitri itu di atas bahunya ketika sholat. Maka saat itu kata Salamah, ya, kata perawi hadis tersebut, kata Hamad bin Salamah, beliau mengatakan, amlihi alayya. Ya, sekarang tolong diktekan, ya, amli itu diktekan biar aku menulis
daripada hadis yang engkau riwayatkan, diktekan kepadaku, karena aku takut bahwasannya aku nggak akan ketemu lagi nantinya bersamamu, wahai Syekh. Fa'amlaitu alaihi, maka saat itu di tamli, artinya didiktekan kepadanya. Summa akhrajtu kitabi faqara'tu alaihi. Maka saat itu bisa dikatakan ini eh siapa? Hamad bin Salamah itu mengatakan bahwasannya saking karena takutnya, khawatirnya tidak bertemu lagi dengan syekhnya, maka langsung ingin mengatakan, langsung ingin mendidiktekan hadis ini yang akan ditulis oleh Hamad bin Salamah. Kemudian hadis ke-60, haddatsana Suwaid bin Nasr, akhbarana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismi imamatan aw qamisan aw ridaan. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan pakaian yang baru, nah ini bagian daripada sunnah yang lain. Kita perhatikan sunnah yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan pakaian yang baru, beliau menamakan pakaian itu. Ada yang dinamakan dengan imamah, ada yang dinamakan dengan kamis, ada yang dinamakan dengan rida. Maka menamakan barang-barang yang kita punya itu bagian daripada sunnah. Ya. Jadi kalau kita punya eh, handphone misalnya, handphonenya mau diletakin nama handphone saya Alisa misalnya, boleh. Atau nama handphone saya adalah silaturahim, karena dengan handphone kita bisa silaturahim, boleh. Maka itu bagian daripada sunnah, memberikan nama-nama barang. Dan itu yang telah diajarkan oleh guru-guru kami terdahulu juga seperti itu. Maka bagian daripada pembelajaran bagi kami ketika belajar ini sama guru-guru kami itu juga diharuskan memberikan nama. Maka rida yang kita punya ini rida namanya apa gitu. Peci namanya apa? Mungkin kita punya 1-2 peci, maka memberikan nama peci tersebut. Subhanallah, maka berikanlah nama-nama yang baik supaya menjadi doa buat kita. Summa yaqul, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini diajarkan doa ketika mendapatkan baju yang baru atau pakai baju baru. Apa yang dikatakan Rasulullah? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, puji kepadamu kama kasautanihi, sebagaimana engkau memberikan pakaian kepadamu, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Maka aku memohon kepadamu kebaikan daripada pakaian yang aku pakai ini, dan juga kebaikan daripada manfaat daripada pakaian ini. Justru sehingga kadang ada pakaian yang membuat kita justru memakai pakaian itu untuk kita bermaksiat. Wal'iyadzubillah. Maka kita meminta setiap ada pakaian yang baru kita beli, baru kita pesan, baru kita order, kita ingin makainya untuk pertama sekali, maka bacakan doa ini, disunnahkan. Supaya pakaian yang kita beli itu bermanfaat dan kita pakai untuk hal-hal yang berbau ibadah, bernuansa ibadah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan daripada keburukan pakaian yang dipakainya dan juga manfaat yang buruk yang akan dipakai, yang akan dijalankan ataupun yang akan dikerjakan sesuatu yang buruk dari pakaian yang dipakainya, maksudnya untuk bermaksiat. Maka ini doa harusnya kita membacanya, dan ini juga termasuk daripada doa yang berasal daripada hadis yang sahih. Maka harusnya kita praktikkan. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, ini nanti bisa di capture, kemudian nanti bisa dicatat. Di screenshot kemudian dicatat. Nah, ini sangat-sangat penting. Dicatat sehingga kalau sering dibacakan insya Allah terhafal. Ini doa sama seperti kita ingin makan makanan, maka diharuskan dan sangat dianjurkan untuk membaca doa, sama seperti juga kita ingin memakai pakaian, maka bacalah doa ini. Juga kalau ingin bercermin, maka lafalkan doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan bagusnya, eloknya diriku ketika kita bercermin, maka baguskanlah juga akhlak yang saya punya. Ini juga sangat disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Baik.
Saya rasa cukup beberapa hadis yang kita baca sampai hadis ke-60. Namun ada yang perlu dicatat dan sangat-sangat penting terkait dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya memang ini cuma beberapa model saja yang baru kita dapatkan pakaian daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa melihat ada beberapa gambar. Ya, ini pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan yang rusel. Rusel itu longgar, longgar daripada lengan. Tapi nanti ada ruselnya ini sempit. Ya, jadi ini salah satu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersimpan di dalam Topkapi, ya, di dalam museum Topkapi di Turki. Maka seperti ini bentuknya, dan ini duplikat, bisa dikatakan duplikatnya, duplikat pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Nah, kemudian nanti kita melihat, nah ini ada pakaian dari Yaman Kitri. Nah, seperti ini, pakaian Kitri itu seperti ini. Jadi, tidak polos. Jadi hanya pakaian apa namanya? Kainnya itu agak sedikit bercorak, ya. Jadi bukan kain polos, katun polos, bukan. Nah, jadi dia itu agak kainnya bercorak. Nah, itu namanya Kitri. Nah, juga pakaian yang lain seperti ini. Nanti insya Allah akan kita ketemu riwayat hadisnya di pertemuan yang akan datang. Maka hal yang penting yang perlu dicatat adalah pakaian itu yang disunnahkan bagi seorang muslim dan sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan adalah dua perkara. Yang sangat dianjurkan adalah dua perkara. Yang pertama adalah menutup aurat secara sempurna. Maksudnya secara sempurna adalah bukan hanya menutup, tapi juga menutup bungkusan. Ya, artinya bukan hanya menutup, tapi berbentuk tubuh, itu belum sempurna. Maksudnya sempurna adalah tidak terlihat bentuk lekuk-lekuk tubuhnya, itu sempurna. Bukan hanya menutup saja. Kedua, yang paling dianjurkan untuk apa namanya? Untuk yang dianjurkan untuk muslim dalam berpakaian, yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua sesuai dengan asas kepantasan. Sesuai dengan asas kepantasan. Ya. Jadi ada pakaian yang mungkin kita pakai menutup aurat tapi tidak pantas dipakai. Ya, maksudnya apa? Tidak sesuai dengan karakter masyarakatnya, dan sesuai dengan habit masyarakatnya. Artinya terlihat aneh. Maka kepantasan itu sangat dianjurkan. Maka sebagian daripada ulama fikih juga mengatakan seperti itu, maka pakailah pakaian yang sebagaimana familiar di dalam lingkungan kita. Jadi sama seperti ada contohnya eh, Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullahu taala, itu seorang faqih, seorang alim, ya, kita kenal daripada guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau yang kita kenal, beliau itu lingkungannya ketika di Madinah itu biasanya sholat pakai peci, ada imamah, ya, yang dipakai. Tapi ketika beliau melakukan perjalanan ke daerah Afrika, ya, sampai di sana ternyata melihat masyarakat-masyarakat di sana tidak pakai imamah sholatnya. Jadi hanya kepala telanjang seperti itu, ya. Jadi tidak pakai imamah, tidak pakai penutup kepala apapun, maka sholat seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas? Dilepaskan pecinya, imamahnya dilepaskan, kemudian dimasukkan ke dalam saku bajunya. Maka sholat seperti itu. Begitulah cara menghargai bagaimana lingkungan orang lain. Itu sangat penting. Maka kalau terlihat mungkin di lingkungan kita merasa aneh yang seperti itu, maka juga itu tidak pantas. Bukan hanya menutup aurat, tapi juga sesuai dengan kepantasan. Kemudian itu dua hal yang dianjurkan. Ada 4 hal yang harus dijauhi. Ini yang perlu dicatat, dua hal yang yang dianjurkan, ada 4 hal yang harus dijauhi dalam berpakaian. Yang pertama israf. Israf itu apa? Boros, ya, berlebih-lebihan. Ya, misalnya kemampuan kita, keuangan ekonomi kita itu dalam membeli baju mungkin ya sekitaran harga di baju yang paling mahal 200-an. Tapi ya kita paksakan diri kita untuk menabung dan kemudian
menyimpan duit sampai ingin beli yang namanya baju 10 jutaan atau 15 jutaan ya. Kalau memang orang yang punya ekonominya seperti itu, maka membeli baju yang bagus dan untuk niatnya supaya untuk niatnya ibadah, itu tidak masalah. Artinya sesuai dengan kepantasan ekonomi kita. Jangan sampai mubazir, jangan sampai mubazir, jangan sampai israf. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu bukan dilarang untuk berpakaian yang bagus, pakaian yang mahal itu bukan dilarang, tapi kita tahu kemampuan diri kita. Jangan sampai menghabiskan banyak biaya hanya untuk beli baju padahal banyak kebutuhan yang lain yang harus disimpan, yang harus dimanfaatkan dengan keuangan kita. Maka kalau kita lihat dahulu, ulama-ulama sufi sekalipun, ya, dikatakan ulama sufi. Sufi itu bukan terkenal dengan cuman kesederhanaan saja, ndak. Hatinya sederhana, tapi tidak meletakkan seluruh hatinya itu di dunia, tapi meletakkan orientasi hatinya itu ke akhirat. Meskipun yang mereka pakai adalah sesuatu yang mewah. Ya, maka kalau kita lihat dulu, ada ulama-ulama sufi terkenal dengan kesufiannya, tapi pakaiannya juga jutaan, mewah-mewah sekali. Apakah itu berbentuk daripada israf? Tidak tentu israf. Maka jangan sembarangan juga kita melebeli orang israf. Tidak tentu israf juga. Ada orang yang maksudnya pantas dia memakai pakaian yang mewah dan kita juga dianjurkan untuk pakai pakaian yang paling bagus, yang paling mewah untuk kita melakukan sholat atau untuk pergi ke masjid. Khudzu zinatakum inda kulla masjid. Maka pakai juga pakaian yang baik dan pakaian yang paling mahal, pakaian yang mewah untuk kita beribadah. Jadi tidak apa-apa kalau pakaian itu mahal. Ya, jangan sampai tergolong israf. Maka takaran israf itu ya indikasinya adalah kalau kita punya harta yang berlebihan dan tidak sampai apa namanya sampai menguras kepada kebutuhan kita, artinya sebagian daripada kebutuhan kita, maka belilah sesuai dengan kemampuan kita. Maka yang kedua, yang pertama tadi israf, yang kedua adalah tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Pakaian yang kita pakai menyerupai pakaian daripada orang yang fasik, yang pertama. Yang kedua, menyerupai pakaian orang yang non-muslim atau kafir. Ya maksudnya ciri khasnya. Ya kalau misalnya orang fasik suka misalnya pakai pakaian yang apa, yang sobek-sobek begitu ya, kayak orang-orang anak-anak punk, anak-anak band yang udah jelas begitu ya, maka bisa dikatakan fasik dan tergolong dalam keadaan fasik, maka jauhilah pakaian-pakaian seperti itu. Tapi kalau seandainya ada pakaian yang memang ciri khas daripada orang non-muslim, misalnya jangan sampai kita katakan nanti jas yang sering dipakai orang non-muslim pun itu tidak pantas dipakai, bukan. Ya, itu jas itu adalah familiar dipakai oleh banyak orang, bukan ciri khas, bukan ciri khas. Apa yang dimaksud ciri khas orang kafir, orang non-muslim itu seperti maksudnya kayak pakaian-pakaian orang orang Buddha, orang Hindu, ya yang pakaiannya dililit ya kemudian dibotakin rambutnya kemudian warnanya itu bisa kuning bisa merah bisa agak ke oren-orenan begitu ya maka itu pakaian khas mereka. Dan itu yang tidak boleh kita pakai. Kalau yang sudah sangat menyerupai ciri khas mereka itu dijauhi dan itu sangat dianjurkan untuk dijauhi. Yang pertama israf, yang kedua tasyabuh, yang ketiga adalah makhilah. Makhilah. Apa itu makhilah? Makhilah itu sombong. Makhilah itu sombong. Nah, maka pakaian yang kita pakai jangan sampai membuat kita sombong. Nah, sama seperti yang dikatakan pakaian-pakaian yang isbal. Pakaian isbal, pakaian yang melebihi tumit, ya. Tapi pakaian yang melebihi tumit ini itu dalam konteks ketidaksombongan. Dalam konteks yang sombong itu maka jadi dosa. Dan di dalam riwayat hadis dikatakan orang yang isbal itu sama seperti berjalan di api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita isbal, melarang umat Muslim ini isbal, itu sesuai dengan konteksnya. Kenapa terdahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang isbal? Karena orang-orang terdahulu itu jarang punya pakaian yang mungkin apa ya, yang mungkin eh,
kecukupan, bisa dikatakan kecukupan. Maka orang-orang sekarang bisa dikatakan semiskin-miskinnya mungkin pakaian itu ya sudah familiar, ya sampai tumit ataupun kalau pakai celana melebihi tumit itu sudah familiar. Maka hukum syariah itu juga harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang isbal melebihi pakai pakaian yang di bawah mata kaki atau di bawah tumit itu karena ada orang-orang terdahulu yang suka berjalan sombong dengan pakaiannya karena merasa pakaiannya sudah lebih, artinya sampai menjulur-julur sampai menyapu-nyapu tanah. Nah, itu pakaian yang seperti itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks yang sombong. Tapi kalau tidak ada sombong maka tidak masalah, maka tidak masalah. Jadi jangan terlalu strict juga dan jangan terlalu apa ya, jangan terlalu eh, keras dan salah kaprah dalam memaknai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memaknai apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka isbal itu semua hal bukan dikatakan isbal. Kalau orang pakai pakaiannya meskipun celananya melebihi tumit tapi tidak sombong maka tidak masalah. Maka takarannya itu bukan di pakaiannya sebenarnya, dilihat dari hatinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meriwayatkan hadis itu melarang para sahabat untuk melebihkan pakaiannya daripada di bawah mata kaki, maka sahabat Abu Bakar saat itu sahabat Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Pakaian saya melebihi tumit. Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Hatimu tidak bermaksud kepada sombong. Maka yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kesombongan itu dilarang untuk isbal. Kalau tidak sombong maka tidak masalah kalaupun pakaiannya sudah di bawah mata kaki. Jangan sampai nanti sudah pakaiannya di bawah mata kaki karena melihat ada larangan isbal sehingga dipotong, sehingga terlihat cingkrang, ndak pantas dipakai, ndak elok dipakai. Maka keindahan itu juga sangat sangat penting. Ya. Baik, kita ulangi yang sangat dijauhkan dalam berpakaian bagi seorang muslim adalah pertama israf, kedua pertama israf, kedua tasyabuh, ketiga makhilah. Ketiga, makhilah. Maka tiga hal ini yang harus sepatutnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Dua hal yang sangat dianjurkan sesuai dengan kepantasan dan menutup aurat. Sesuai dengan kepantasan dan menutup aurat. Tiga hal yang harus dijauhkan, israf, kemudian makhilah, kemudian tasyabbuh. Nah, ini hal yang sangat-sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Baik, ini saja yang mungkin saya rasa dapat kita paparkan pada malam hari ini terkait dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana model atau bagaimana kain yang pernah dijadikan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, terakhir mungkin satu cerita singkat yang saya ceritakan yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat atau diriwayatkan juga dalam beberapa buku Atharus Sahabah, itu tentang pakaian daripada anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Pada hari Lebaran, maka pada saat itu Hasan dan Husain ini bertanya kepada ibunya Sayyidah Fatimah, anak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai ibu, kenapa kita tidak dibelikan pakaian yang baru? Padahal saat itu dia melihat teman-temannya, Hasan dan Husain melihat teman-temannya itu semua serba berpakaian yang baru, namanya pada hari Lebaran. Ya. Maka Hasan dan Husain melapor kepada Ibunda Sayyidah Fatimah. Ini kenapa kita tidak dibelikan pakaian yang baru? Maka ibunya mengatakan, wahai anak-anakku, pakaian kalian itu sedang dijahit di tukang jahit. Maka sampai hari ini pun belum selesai. Setiap ditanyakan pertanyaan yang sama, maka ibunya juga, Sayyidah Fatimah juga menjawab dengan jawaban yang sama. Maka saat itu, pada suatu ketika, beberapa hari kemudian, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah daripada Sayyidah Fatimah. Nah, maka ternyata yang datang adalah seseorang yang membawa dua pakaian kepada Hasan dan Husain, dilengkapi dengan imamahnya, dilengkapi dengan sorbannya, dengan ridaknya, pokoknya pakaian lengkap gitu. Maka
Sayyidah Fatimah kaget. Loh, kok ada orang yang datang membawa hadiah baju. Kemudian dia mengatakan, ya saya ini adalah tukang jahit yang di seputaran sini dan saya menjahitkan 2 baju spesial untuk cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini silakan diambil. Maka kemudian dia langsung pergi. Maka saat itu setelah beberapa saat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bertemu dengan anaknya Sayyidah Fatimah melihat cucu-cucunya yang berpakaian yang baru. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ini baju dari siapa? Dari seorang tukang jahit dan tukang jahitnya tidak dikenal, katanya seputaran sini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau tahu siapa tukang jahit itu? Tidak ya Rasulullah. Tukang jahit itu adalah malaikat Ridwan, penjaga surga yang datang untuk memberikan 2 pakaian yang baru untuk anak-anakmu. Subhanallah. Ini banyak riwayat-riwayat cerita-cerita yang seperti ini yang diceritakan di dalam Atharus Sahabah tentang pakaian baru Hasan dan Husain. Yang subhanallah anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jahit itu langsung Malik Ridwan, ya, ya apa namanya penjaga surga langsung yang datang sebagai tailornya, sebagai penjahit daripada 2 pakaian cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Silakan kita diskusikan, kita berdiskusi sejenak sebelum melanjutkan ke talaqi. Enggak, silakan. Udah. Nih. Afan Ustadz boleh bertanya. Silakan Ibu Ida Farida. Ustadz kalau untuk tadi kan untuk laki-laki juga ada apa ya, dianjurkan tidak tidak menutup tapi tidak ketat gitu ya. Mungkin apalagi untuk perempuan. Tapi kalau misalnya kita masih pakai celana, kan tidak boleh tasyabuh juga ya, tasyabuh yang perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan. Kalau misalnya masih pakai celana longgar gitu, menurut Ustadz apakah ada ininya, panduannya? Celana Seperti itu longgar Ustadz. bagi Perempuan. celana Kan longgar tidak, bagi perempuan. Baik, iya, jadi bawahnya itu kan lebar sekali gitu Ustadz. betul. Baik. Hal itu kita kembali, kalau sesuai dengan kepantasan dan tidak membentuk aurat, ya, artinya masih diperbolehkan, ya, masih diperbolehkan. Namun ada di dalam syariah itu namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Ikhtiyat itu tidak bermain-main di samping sumur artinya. Maksudnya tidak bermain-main di dekat kebatasan antara kebolehan dengan yang tidak dibolehkan. Ya, kalau mau sempurna dan mau lebih perfect dalam berpakaian, mau menutup aurat secara sempurna, ya dijauhi pakaian yang memang berbau seperti ya maksudnya kalau bagi perempuan itu ada jahitan tengah seperti celana. Kalau memang itu di kalau mungkin di lingkungan kita di Indonesia ini mungkin sangat familiar. Pakaian yang seperti itu mungkin masih digolongkan dalam keadaan sopan, ya. Maka masih dibolehkan, masih dibolehkan. Tapi tergantung. Kalau misalnya kita melihat saya ingin menjaga diri saya lebih 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 ketat gitu ya, lebih 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 kuat, menjaga diri lebih kuat, ingin supaya tidak sampai bermain-main dengan batas kebolehan dan tidak bolehnya, lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka berpakaianlah, ambil pakaian yang memang tidak berbentuk sama sekali dan tidak ada jahitan tengahnya atau tidak bukan berbentuk celana. Meskipun ada kayak celana misalnya dikatakan celana kulot misalnya begitu ya. Celana kulot itu kan agak lebar. Terus, ya dari atas sampai ke bawah itu lebar, sehingga kalau bisa dikatakan, ya ndak berbentuk juga Ustadz gitu. Maksudnya cuman ada belahannya aja, apalagi kadang kita untuk mempergunakan di tempat-tempat tertentu misalnya. Kita keluar rumah untuk mudah naik motor misalnya ya, untuk kegunaan-kegunaan tertentu, maka silahkan dipakai. Asal itu sesuai dengan pantas dan di lingkungan itu masih dianggap sopan. Sopan dan pantas dipakai oleh seorang muslim. Tapi kalau ada pakaian jeans misalnya yang begitu ketat dan begitu berbentuk, maka itu yang dilarang. Itu yang tidak diperbolehkan. Sampai membentuk lekuk tubuh apalagi yang perempuan.
Itu saya rasa. Namun hal ini kalau tidak familiar di beberapa daerah, misalnya kita ke Arab Saudi, tidak familiar wanita atau ke daerah Yaman deh. Tidak familiar wanita itu memakai celana yang seperti itu, meskipun kulot, mungkin nggak ada celana kulot di sana. Kalau yang ada gamis, ataupun kalau pakaian yang agak ke barat-baratan langsung mungkin ada jeans atau pakaian yang yang bentuk celananya seperti celana laki-laki. Nah, kalau tidak familiar bagi mereka, maka hal ini jadi haram untuk dipakai bagi wanita di sana. Mungkin boleh dipakai di sini karena bagi kita familiar dan masih dalam golongan sopan, ya. Tapi kalau di sana hal yang seperti itu mengundang fitnah. Maka kalau sudah mengundang fitnah, maka diharamkan. Saya rasa begitu, wallahu a'lamu bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Ada lagi? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak aneh sih Pak Ustadz, cuman saya mau memastikan aja. Saya pernah dengar atau pernah baca gitu ya di Al-Quran. Kalau saya salah, tolong kasih tahu Pak Ustadz. Perempuan Baik. itu kalau udah menopause dan tidak mau, apa Pak Ustadz, tidak mau menikah lagi, katanya boleh buka kerudung Pak Ustadz. Betul ya? Atau gimana tuh Pak Ustadz? Bukan berarti saya mau buka kerudung sih Pak Ustadz. Cuma saya Iya, dengar. Apakah itu betul? Atau saya baca, saya lupa Pak Ustadz. Maaf. baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ilmu saya juga belum sampai ke sana. Ya, cuman ini permasalahan dengan jilbab. eh Banyak anjuran-anjuran di dalam Al-Quran sebenarnya tidak dibatasi oleh usia. Menutup aurat itu kalau di dalam nas Al-Quran secara utuh yang saya tahu tidak ada yang membatasi dengan batasan usia, tidak ada. Artinya menutup aurat itu sehingga hingga ke liang lahat itu dianjurkan untuk menutup aurat dengan baik dan benar. Dan terkait dengan mungkin jilbab, mungkin ada ulama-ulama yang berpendapat dan ulama-ulama kontemporer yang sekarang punya perspektif tersendiri dan mungkin itu juga punya dari dalil-dalil tertentu yang mungkin itu juga diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran dan itu ada yang mereka berpendapat mungkin ya dan sesuai dengan bacaan yang pernah dibaca oleh Bu Yani mungkin ketika perempuan yang sudah lanjut usia dan menopause dan terhindar daripada fitnah, artinya aman daripada fitnah, maka boleh membuka jilbabnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi, meskipun itu kan perspektif daripada furu'iyah, artinya kita boleh sepakat dengan pendapat itu, boleh juga tidak sepakat. Kalau saya pribadi sangat-sangat tidak sepakat. Ya, meskipun banyak sebenarnya yang masih jadi perdebatan para ulama tentang hijab. Ya, artinya tidak berbicara dengan usia, baik yang masih muda bagi wanita atau orang tua sekalipun, masalah hijab ini masih jadi perdebatan para ulama. Ya, jadi dari dulu pun sudah jadi masih terjadi perdebatan para ulama. Maka tidak heran kalau ada beberapa ulama kita meskipun mufasir sekalipun berpendapat bahwa jilbab itu bukan hal yang wajib. Ya, jadi tidak heran. Ya, artinya jangan sampai nanti disalahpahami ya. Maka dengar secara utuh begitu pendapat saya, jangan sampai disalahpahami. Maka ada beberapa ulama yang termasuk mufasir sekalipun, siapa yang kita kenal di Indonesia kita, termasuk Profesor Quraish Shihab. Siapa yang tidak kenal Profesor Quraish Shihab? Dan masih berpendapat seorang mufasir yang punya tafsirnya tafsir Al-Misbah masih berpendapat bahwa jilbab itu bukan sesuatu yang masih sesuatu yang perlu diperdebatkan para ulama di tengah para ulama. Maka bagi beliau memang beliau menganjurkan sesuai dengan anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tidak memberatkan untuk diwajibkan. Maka tidak heran kalau dilihat ada anaknya seperti Najwa Shihab ya masih berlepas kerudung gitu. Tapi beliau banyak alasan yang beliau utarakan sebenarnya sudah menganjurkan, cuman ya, tergantung beliau itu tidak mau untuk anaknya itu berpakaian apa
berislam atau beragama atau berpakaian secara agama yang sesuai dengan yang pernah, artinya sesuai dengan dianjurkan atau diarahkan. Beliau itu maunya orang ketika beragama itu sesuai berawal dari hatinya, bukan atas suruhan, bukan atas dasar suruhan. Kalau terpaksa dan anaknya tidak mau pakai jilbab, ya sudah, ambil sunnah yang lain dan tidak mau diberatkan. Mungkin pendapatnya berbeda-beda, ya. Tapi kalau saya pribadi, pendapat hal tentang kerudung, saya masih kepada pendapat begitu mayoritas ulama terdahulu. Mayoritas Imam Syafi'i juga mengatakan kerudung bagi wanita itu wajib dan itu tidak terbatas oleh usia. Dan yang sangat harus ditekankan perdebatannya itu adalah sebenarnya masalah niqab, ya, masalah niqab hijab. Kalau niqab, ya saya masih berpendapat bahwa itu iya, saya setuju kalau itu masih di dalam perdebatan para ulama. Artinya ada aurat yang mungkin para ulama mengatakan aurat di luar sholat itu, wajah itu termasuk aurat. Ada yang mengatakan wajah itu tidak termasuk aurat. Masih di dalam perdebatan. Tapi masalah kerudung saya lebih saya lebih setuju dengan pendapat yang sangat mewajibkan aurat itu sampai akhir usia. Insya Allah nanti coba akan saya perkaya wawasan terkait dengan bagaimana pakaian hijab bagi wanita. Apakah memang benar ada pendapat dan siapa yang berpendapat seperti itu? Insya Allah akan saya cari. Kita lanjutkan diskusi insya Allah nanti di pertemuan hari Sabtu ya, di Jumat malam Ya insya Pak Allah ya. Ustadz. Baik Kalau Pak. nggak salah tuh Pak Ustadz, maaf. Kalau nggak salah tuh di An-Nur ayat 60 gitu Pak Ustadz. Yang katanya keringanan bagi wanita lanjut usia untuk tidak terlalu ketat dalam berpakaian. Katanya gitu Pak Ustadz. Tapi nanti Pak Ustadz lihat aja lagi Pak Ustadz, punten. Baik. Kalau Ya, saya nanti insya salah. Allah akan kita jelaskan secara gamblang, nanti tolong diingatkan lagi insya Allah di Jumat malam insya Allah akan saya bahas. Ya, Baik, terima terima kasih Pak kasih Bu Ibu. Ustadz. Barakallahu fiik.